Humaini Al-Khalidi sebagai guru mata pelajaran Al-Quran Hadis pada Madrasah Sanawiyah Darul Rahmah pada Al-Nur Gading Sumeneb. Tahun pelajaran kali ini 2023 dan 2024. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG Dalkiab 2023 pada LPTK di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Tema dalam video pembelajaran yang hendak saya bagikan adalah memperindah bacaan Al-Quran dengan ilmu tajwid. Ilmu tajwid dalam hal ini mengambil judul di bab 1 adalah mad tabi'i, hukum bacaan mad dalam bab mad tabi'i. Semoga video yang akan saya bagikan dapat bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Allah perkenankan kita bertemu dalam rutinitas kita sebagai pelajar, sebagai peserta didik dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Hari ini hadir semua? Tidak. Ya, ada siapa yang absen? Ayo coba saya absen dulu. Siapa yang sakit? Kemarin disebutkan sakit, hari kemarin juga gak masuk. Siapa? Rafiatul Hasanah. Sudah 2 hari sakit ya? Ya, semoga tidak sakit jasmani teman kita Rafiatul Hasanah, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sudah siap kalian menerima pelajaran hari ini? Ya. Oke, sepertinya kurang semangat. Baik, silakan berdiri terlebih dahulu untuk menumbuhkan sikap dan sifat patriotisme. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Siapa yang siap memimpin lagu kebangsaan kita ini? Silakan Wildan maju ke depan memimpin lagu kebangsaan. Berdiri di sini. Di sini, ya. Baiklah, teman-teman sekalian, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka, merdeka. Tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka, merdeka. Tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan duduk kembali. Silakan duduk. Ya. Nah, dengan kita menyanyikan lagu Indonesia baru saja, harapannya adalah sikap cinta terhadap tanah air, tidak rela apabila ada gangguan-gangguan terhadap bangsa kita selalu tumbuh dalam hati kita sekalian. Dalam makalah ataupun sabda Rasul
yang mengatakan bahwa cinta tanah air bagian daripada iman. Hubul watan minal iman. Jadi siapapun yang bisa ataupun yang berupaya menegakkan negara di dalam negara, maka dalam undang-undang dasar itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan, tidak ada negara dalam satu. Baiklah, sebelum kita masuk materi, apakah kalian sudah punya untuk semua ini sebelum berangkat sekolah tadi? Sudah ya, karena kebiasaan kita setelah mandi berwudu, apalagi materi yang hendak kita pelajari adalah materi bagian daripada dasar agama, yakni Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Baik, Al-Quran yang seperti di minggu-minggu sebelumnya ataupun di pelajaran-pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian Al-Quran. Al-Quran, siapa yang masih ingat pengertian Al-Quran? Al-Quran adalah kitab wahyu Allah yang diturunkan kepada ya, dan membacanya bernilai ibadah. Jadi dengan demikian Allah Ta'ala menurunkan Alkitab yakni Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dengan cara berangsur-angsur atau dalam bahasanya disebut dengan mutawatir. Berangsur-angsur artinya Allah turunkan kitab Al-Quran itu sesuai dengan kebutuhan dan bernilai ibadah bagi orang yang membaca. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran ada tata cara membacanya, tidak sama dengan membaca kitab-kitab yang lain selain Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci. Apa tata cara yang dimaksud untuk membaca Al-Quran? Grammar dalam membaca Al-Quran adalah ilmu tajwidul Quran. Dalam suatu kaidah disebutkan, barang siapa yang membaca Al-Quran tanpa ilmu tajwid, maka dia akan berdosa. Alam yujawwidil Qur'ana asimu. Barang siapa yang membaca Al-Quran tanpa ilmu tajwid, maka asim, berdosa. Panjang pendeknya bagian daripada sifat-sifat huruf. Nah, kali ini kita akan belajar tentang apa? Bacaan mat. Apa itu yang akan dipelajari? Bacaan mat. Oke, adalah bacaan mat. Bacaan. Nah, ini mat. Siapa yang sudah tahu artinya mat? Tapi dalam ilmu tajwid, mat ini apa artinya? Coba Pak Rizal. Oke. Arti mat adalah panjang. Ini arti pokok. Arti bahasanya adalah panjang. Jadi bacaan mat ini bacaan atau huruf-huruf yang dipanjangkan di dalam Al-Quran. Jadi di sini ada bacaan mat ini ada dua. Ya, ada dua. Yang pertama adalah qadiin. Yang kedua adalah farqin. Qadiin adalah apa? Asli, original. Dalam bahasa transaksi kita disebut dengan ori ataupun asli. Atau dalam bahasa tabiat disebut tabiat, itu tabiat artinya alami. Nah, dari tabiat ini melahirkan beberapa hukum bacaan mat yang disebut dengan makfal. Yang akan kita pelajari saat ini adalah tabiat. Oke. Sekarang kita sudah tahu bahwa bacaan mat itu adalah bacaan huruf, memanjangkan huruf-huruf yang wajib dipanjangkan di dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran kalau boleh dipanjangkan atau dipendekkan, tidak perlu. Ya. Hukum yang berlaku tajwid ini terhadap Al-Quran. Kalau membaca hadis, tidak perlu menggunakan ikmam, tidak perlu menggunakan ikhfa ataupun mat. Ada yang sudah tahu? Baik. Mat ini, huruf mat ada berapa?
Yang keras ada berapa? Tiga. Siapa yang bisa menyebutkan? Coba Alvin Khairi. Alif. Kemudian wawu. Yang terakhir adalah ya. Nah, ini huruf mat. Huruf mat ini ada 3. Huruf mat ada 3, yakni alif, wawu, dan ya. Alif, wawu, dan ya. Kapan ini yang dikategorikan ataupun digolongkan huruf mat? Syaratnya yang pertama adalah 1, kalau alif itu jatuh setelah angka apa? Yang kedua, wow, jatuh setelah angka apa? Yang terakhir huruf ya jatuh setelah angka kasroh. Nah, saat itulah alif, waw, dan ya itu masuk dalam golongan huruf mat. Huruf mat ya. Huruf mat ada 3. Mat itu panjang. Yang kedua adalah hurufnya ada 3, alif, waw, dan ya. Kemudian sekarang mat tadi kita tahu adalah panjang. Ya, ayo siapa yang tahu mat tabi itu panjang bacaannya berapa? Yo, ada yang tahu? Coba Wildan. 2 alif atau 1 harakat? Betul. Begitu 2 alif 1 harakat. Coba Fa'iqatu Zahra. 1 alif 2 harakat. 1 alif 2 harakat. Tadi teman kalian menyebutkan 2 alif 1 harakat. Kemudian teman yang lain menyebutkan 1 alif 2 harakat. Kira-kira dari 2 yang betul ini yang mana? Panjang bacaan metode ini. Panjang. Panjang bacaan. Ayo berapa? Apa 1 alif 2 harakat atau 2 harakat 1 alif? Ayo coba Alvin Khairi. 1 alif 1 alif atau 2 harakat. Nah ini yang benar, jangan kebalik. 2 alif 1 harakat. Harakat dan alif itu beda. Kalau 2 harakat berarti sama dengan 1 alif. Kalau alifnya begini tegak, kita potong menjadi 2, kan jadi 2 harakat. Itu maksudnya. Ada istilah lain tidak menyebutkan 1 alif atau 2 harakat, tapi 2 ketukan. Jadi misalnya contohnya apa coba yang bisa menyebutkan? Ya, dari surat-surat pendek. Surat-surat pendek, ayo siapa yang bisa menyebutkan contohnya? Hei, siapa yang bisa memberikan contoh daripada hukum bacaan mat? Hukum bacaan mat yang dimaksud adalah mat kita sudah tahu hukum bacaan mat itu tadi. Hukum bacaan panjangnya, huruf-hurufnya, kemudian kapan waktunya. Ada waktunya, tidak semua huruf mat itu bisa dibaca panjang. Salah satunya sudah kita pahami baru saja. Sekarang saya minta kalian masing-masing baku ini, dan baku ini memberikan 1 contoh saja untuk masing-masing huruf mat. Wawu, huruf mat alif, dan huruf mat ya. Ayo silakan baku ini mau mencontohkan bacaan mat dari huruf apa? Silakan. Huruf mat alif. Ayo silakan. Inna a'tainaka. Di situ kira-kira di dalam kalimat yang mana yang termasuk hukum bacaan mat ini? Yang lain ayo silakan dijawab. Contohnya adalah inna a'tainaka. Yang bisa jawab? Atau bisa dijelaskan huruf mat yang mana? Di dalam kalimat yang mana?
a'tainaka. Betul ya? Betul, syaratnya sudah terpenuhi. Huruf alif berada setelah harokat fathah dalam satu kalimat. Hukum bacaan panjangnya berapa? Panjang bacaannya berapa? Satu alif atau dua harokat. Baik, satu sudah terpenuhi. Yang kedua, contoh hukum bacaan mat daripada huruf mat. Wow. Siapa yang bisa mencontohkan ini? Baik, Pak Rizal, silakan Bapak ini. Bapak ini akan mencontohkan huruf mat wow. Silakan. Ghairil maghdubi. Betul ya? Di situ huruf apa? Huruf wow berada setelah harokat dhammah. Terpenuhi sudah alif wow. Sekarang yang iya. Bapak ini belum. Silakan. Oke, yang iya. Wattini waszaitun. Wattini waszaitun. Di situ ada hukum ada dua hukum bacaan mat. Yang mana yang dimaksud di situ hukum bacaan maqtadi? Wattini ada ya berada setelah harokat kasrah. Betul. Dan itu yang mana? Kembali lagi ke alif. Alif huruf mat alif. Bang ke sini silakan. Bisa? Ya, silakan. Wa amilus solihati. Di situ huruf apa matnya? Huruf mat alif. As-solihati. Betul. Terus ini sudah. Di sini huruf mat apa kira-kira yang bisa dicontohkan? Iya. Huruf mat Iya. ya, silakan. Huruf mat ya. Ila bihim rihlatash shita'i was-shayf. Ila bihim rihlatash shita'i was-shayf. Di mana yang dimaksud bacaan maqtadinya? Ila ya, dalam kalimat ila bihim. Jadi huruf matnya apa di situ? Iya. Ya. Syaratnya apa? Jatuh setelah harokat Kasroh. ada dalam satu Kalimat. kalimat. Betul. Yang bagus. Contoh apa lagi ini? Alif, ya, wow, bagus. Ya, yang ini. Bisa nggak menyebutkan contohnya? Oke, silakan. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Di dalam kalimat yang mana? Yuk. Hukum bacaan maqtadinya. Oke, silakan Muhammad Subli ya. Yadkhuluna ada waw berada setelah harokat yang bacaannya satu alif atau dua harokat. Masing-masing kalian sudah menyebutkan contoh satu persatu dari tiga macam huruf mat alif, huruf mat waw, dan huruf mat ya. Kita masuk di kesimpulan. Kesimpulannya untuk materi kali ini adalah bahwa bacaan Al-Quran itu akan sah dan bernilai ibadah apabila menggunakan ilmu tajwid. Yang kedua, kita masuk dalam pembahasan ilmu tajwid itu adalah bacaan mat. Kali ini kita sudah belajar hukum bacaan mat. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan belajar mat secara ini. Banyak contohnya. Mat alif sukun, ada sila ada dua, sila qasirah, sila tawilah. Yang ada mat lain ya, dan macam-macamnya kita akan belajar di pertemuan berikutnya hingga nanti ketemu kelas 9. Baik, sebelum kita sudah di pertemuan kali ini ada tugas buat kalian yang disebut dengan LKPD. LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik. Ini PR buat kalian. Kalian buat tabel seperti yang saya tuliskan di tahan dulu. Nanti saya buatkan tabel. Kalian buat tabel seperti yang di papan, kemudian disetor minggu depan via langsung. Tidak boleh menggunakan grup yang sudah kita punya di grup WA itu. Harusnya kalian kerjakan di rumah. Selesaikan di rumah minggu depan disetor ke depan ya. Oke, contohnya seperti apa tabelnya?
Buat tabel. Tabel ini KTB-nya. Itu. Oke. Nah. Nomor satu, dua, tiga. Kenapa tiga? Karena huruf emas itu ada di tiga. Nah, di sini contohnya nomor satu apa? Ini contoh bacaan. Di mana ditemukannya? Di dalam Quran surat titik-titik, ya. Surat apa? Kemudian alasannya. Kenapa disebut? Disampaikan contohnya di sini adalah tadi disebutkan oleh Iin apa? Aqainaka, ya. Aqainaka. Aqainaka. Quran surat apa ini? Al-Kautsar. Ayat berapa? Ayat 1. Kemudian alasannya kenapa? Huruf alif berada setelah apa? Fathah. Oke, begitu ya. Nanti masing-masing daripada huruf alif atau waw dan iya masing-masing ini berikan 3 contoh. Silakan ditulis, buka buku tulisnya. Ya, silakan buku tulisnya dibuka. Buatlah tabel seperti yang ada di papan. Masing-masingnya nanti huruf alif, waw dan iya masih diberikan masing-masing 3 contoh. Silakan ditulis. Depannya di papan ini ya. PR L KBD. Kalau sudah selesai silakan ditutup buku tulis kalian. Ditutup, kemudian masukkan ke dalam tas kalian. Sebelum kita pulang periksa dulu di bagian bawah apakah ada sampah berserakan. Belum meninggalkan kelas, kita dalam keadaan bersih. Sudah semua nulis apa namanya tugas atau PR kalian? Sudah, silakan. Baiklah, semoga ada manfaatnya. Minggu depan kita akan belajar mat far'i. Mat far'i itu ada macam-macamnya. Macam-macam yang kita pelajari minggu depan adalah mat wajib, muttasil. Mat wajib muttasil. Baik, kita sudahi dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.